Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Office Manajemen Senior kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, Aldri Ilham Hidayat, Anggi Angraini, dan Anissa Zahra. Di dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu materi di dalam mata kuliah Stock Exchange, yakni bab 5, tentang konsep dasar uang dan teori tentang permintaan dan penawaran. Baik, langsung saja, silahkan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldri Ilham Hidayat dari kelompok 5, akan membacakan konsep dasar uang dan teori tentang permintaan dan penawaran. Teori dasar dibagi 4. Yang pertama, secara umum, uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan uang sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Kedua, ACPGO dalam bentuk the pile of money, yang dimaksud uang adalah alat tukar. Yang ketiga, D.H. Robertson, suatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. Terakhir, R.G. Thomas, uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembeli barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran uang. Selanjutnya ada gambar-gambar contoh uang, bisa dilihat sendiri. Terus arti penting uang dalam perekonomian. Pertama, ada arti penting uang dalam produksi. Contoh, produsen memproduksi dan menjual barang dan jasa sehingga menguntungkan dalam bentuk uang investasi dalam kapitalnya. Lanjut, kedua, arti penting uang dalam produksi dan pertukaran. Uang diterima umum dan digunakan secara luas dalam pertukaran langsung, merangsang aliran barang-barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, arti penting uang pada masyarakat. Umumnya masyarakat menggunakan uang untuk membeli barang dan jasa, sehingga setiap orang puas pada pekerjaannya sehingga mendapatkan uang penghasilan dalam bentuk uang. Sejarah uang Indonesia. Di Indonesia itu bisa dibarter, ada uang barang, uang logam, dan uang kertas dan logam. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bersama saya Anggi, saya akan mencoba menerangkan tentang materi berikutnya, yakni kita langsung lihat tentang fungsi uang. Fungsi uang di dalam masyarakat itu ada atau dibagi menjadi 2. Ada fungsi asli atau sebagai fungsi induknya, fungsi utama, dan ada fungsi turunan. Nah, fungsi utama di sini kita mengenal 3. Yang pertama adalah sebagai tentu saja alat tukar atau medium of change. Nah, alat tukar untuk apa? Ya, misalkan kita butuh sesuatu itu tadi di orang, kita saling tukar menukar. Kalau zaman dulu itu sistem barter, barang dengan barang, itu ada kesulitan. Pertama, mungkin nilai barang yang kita tukarkan dengan barang milik orang lain itu tidak sama. Atau yang kedua, kita bawa-bawa barang itu kan pasti berat. Jadi diadakanlah atau dimunculkan uang ini sebagai bentuk alat tukar yang mudah dibawa kemana aja. Jadi istilahnya simple, sederhana gitu. Kemudian fungsi yang keduanya adalah sebagai satuan hitung atau unit of account. Maksudnya apa sih gitu? Ini adalah untuk menunjukkan berapa harga suatu barang atau jasa. Ini adalah untuk mempermudah kita untuk bertransaksi. Misalkan harga sampo itu tertulis 10.000. Nah, kalau misalkan kita mau beli barang tapi kita nggak tahu harganya berapa, itu kan akan menyulitkan. Jadi ini dipakai sebagai patokan suatu harga. Kemudian yang fungsi ketiga itu kita lihat sebagai penyimpanan nilai atau store of value. Maksudnya gimana?
menyimpan nilai ini contoh kecilnya gini, misalkan ada seorang penjual bensin. Dia itu membeli bensin awalnya dalam jumlah yang banyak saat harga bensin itu murah, kemudian diperjualbelikan kembali saat harganya tinggi gitu. Jadi ini menyimpan nilai yang di masa sekarang untuk diperjualbelikan di masa yang akan datang, karena bisa saja nilai uang tersebut menjadi lebih berharga di masa yang akan datang gitu. Nah, kemudian beralih ke fungsi turunannya, ini ada banyak sekali. Sedikit contohnya sebagai alat pembayaran, sebagai alat pelunas hutang, untuk menentukan harga, untuk menimbun kekayaan, kemudian sebagai alat pemindahan kekayaan juga bisa, modal atau saham, dan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Beralih ke slide selanjutnya, yakni tentang ciri-ciri dan syarat uang. Nah, apa aja nih ciri-ciri dan syarat uang? Yang pertama, dapat diterima umum dan nilainya stabil. Ya, uang ini harus diterima secara umum dan nilai itu harus stabil. Kenapa harus stabil? Supaya tidak terjadi fluktuasi yang terlalu besar di ekonomi masyarakat gitu. Kemudian yang kedua, cirinya mudah dibawa dan ditukarkan, seperti yang di awal tadi saya jelaskan. Kemudian jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Tentu saja kalau uang ini nilainya maksudnya jumlahnya terlalu besar dan sangat mudah sekali dipalsukan, masyarakat pasti akan kocar-kacir dan perekonomian pasti juga akan ikut berantakan. Kemudian selanjutnya dapat dibagi dalam unit yang lebih kecil. Ya, misalkan 10.000 ditukar lagi bisa gitu kan, dibagi menjadi 5.001, 2.002 dan 1.001. Kemudian kualitasnya cenderung sama. Jadi maksudnya kualitas antara uang kertas yang satu misalkan 2.000 gitu dengan 10.000 itu nilai uang bahannya itu sama gitu, enggak terlalu beda, ataupun uang logam gitu. Kualitasnya itu cenderung sama untuk uniformity. Kemudian memiliki nilai yang cenderung stabil seperti yang tadi, dan jumlah yang mencukupi untuk transaksi. Baik, langsung saja. Selanjutnya adalah tentang jenis-jenis uang yang sudah beredar di masyarakat sekarang ini. Pertama, kita mengenal yang namanya uang logam, seperti uang emas, uang perak, kemudian uang perunggu. Kemudian yang kedua adalah uang kertas. Uang kertas itu ada atau disebut juga dengan uang kartal, currencies ya. Itu kayak uang kertas 2.000, uang kertas 5.000, uang kertas 10.000 sampai 100.000 kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri ya pasti banyak. Kemudian yang ketiga ini ada uang giral, deposit money. Itu seperti apa sih? Contohnya itu seperti cek, giro, uang giral tuh, terus kartu kredit. Jadi kalau misalkan cek itu misalkan maksudnya itu kayak perintah tertulis dari sang pemegang rekening kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang. Nah, biasanya kalau seseorang memakai cek itu untuk membayar uang yang dalam jumlahnya besar. Jadi kalau uang besar gak mungkin dong gitu kita bawa uang asli dalam bentuk fisik gitu untuk dibayarkan kepada seseorang. Wah, pasti sangat repot dan berat gitu kalau misalkan jenis uang yang jumlahnya banyak itu biasanya lewat cek. Nah, kemudian kita akan mengetahui nih, kenapa sih masyarakat itu memegang uang itu, kenapa, buat apa? Nah, tentu aja yang pertama pastinya untuk membayar pembelian-pembelian yang akan mereka lakukan atau transaksi. Ya iyalah, kita misalkan mau beli buku, masa kita nggak bawa uang? Kita mau nukarnya pakai apa? Kalau pakai barang lagi kan itu nggak mungkin, sudah tidak umum lagi di kita. Jadi uang itu untuk membeli sesuatu. Kemudian yang kedua adalah menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Ya, cara menghadapinya gimana? Ya seperti tadi, kita menyimpan uang tersebut, menabungnya gitu, supaya ketika di masa yang akan datang kita butuh sesuatu, kita punya simpanan uang tersebut, jadi bisa kita tukarkan. Dan yang ketiga adalah digunakan dalam kegiatan spekulasi atau spekulatif motif. Yang spekulatif itu contohnya seperti yang tadi ya, jadi kayak seseorang gitu menerima sejumlah uang atas pembelian barang atau jasa, kemudian orang tersebut dapat membeli barang atau jasa yang lain di masa yang akan datang. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita beralih ke macam-macam standar moneter. Nah, di macam-macam standar moneter ini ada 7 bagian yang
pertama ada standar barang. Nah, di mana standar moneter ini nilai uang itu dijamin atas seberat barang tersebut. Nah, barangnya ini bisa saja logam atau emas. Nah, yang kedua ada standar kepercayaan, di mana nilai yang didasarkan ini adalah seberat tertentu barang. Nah, barangnya ini adalah logam atau emas. Nah, yang ketiga adalah standar emas, di mana nilai uang ini didasarkan atas nilai emas. Saat nilai emas turun, maka nilai uang di daerah tersebut juga turun juga. Begitupun sebaliknya. Nah, yang keempat ada standar emas penuh, di mana uang emas ini sepenuhnya beredar di masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada standar inti emas, di mana persediaan emas yang ada di daerah tersebut ini dijadikan cadangan sebagai alat transaksi untuk penjualan atau membayarkan transaksi ke luar negeri. Misalkan nih di Indonesia ini beli pesawat terbang, nah dibayarnya itu pakai emas gitu. Nah, yang selanjutnya ada standar whistle emas. Nah, di mana uang emas adalah sudah tidak beredar lagi di daerah tersebut. Nah, yang terakhir adalah standar kembar, di mana nilai uang itu didasarkan atas logam dan emas tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya kita kembali, maksudnya kita beralih ke topik yang selanjutnya mengenai teori penawaran dan permintaan atau demand and supply. Nah, supply and demand ini menjelaskan bahwa antara pembeli dan penjual ini saling berkaitan. Ketika pasokan tinggi, penawaran rendah, maka harga barang tersebut akan rendah. Tapi jika permintaan tinggi, persediaan rendah, maka harga barang tersebut akan tinggi. Nah, untuk yang selanjutnya, tingkat permintaan dan penawaran ini sangat bergantung pada harga barang atau jasa tersebut. Nah, di slide 15 itu bisa dilihat ya di PowerPoint kita itu ada sebuah kurva. Nah, kurva itu antara demand and supply itu bertemu pada titik yang sama, yaitu equilibrium, di mana bertemu kepada keseimbangan gitu ya. Demand adalah permintaan, supply adalah penawaran, quantity adalah kuantitas atau jumlah barang tersebut, lalu price adalah harga, dan equilibrium adalah keseimbangan, di mana demand and supply ini bertemu di titik yang sama menjadikan sebuah keseimbangan atau equilibrium. Nah, di sini kelompok kami memberikan sebuah contoh kasus di mana di sebuah daerah ini ada salah satu kafe yang dimana di kafe itu cuman memasok minuman kopi yang cuman ditemukan di kafe tersebut. Nah, karena pasokan kopi tersebut satu-satunya, maka permintaannya pasti akan cukup banyak ya. Itu menyebabkan pasokan kopi menjadi rendah, yang menyebabkan harga barang atau harga jual kopi tersebut menjadi mahal. Nah, itu sebabnya permintaan dan penawaran ini sangat bergantung pada harga atau harga jual barang atau jasa di daerah tersebut. Seperti sekian materi presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kesimpulan akhirnya akan saya bacakan, yakni teori permintaan dan penawaran itu seperti jungkat-jungkit. Ketika produksi naik dan permintaan tetap sama, harga barang akan turun. Demikian pula jika jumlah pesanan naik dan persediaan tetap sama, biaya barang akan naik. Hukum permintaan dan penawaran berarti bahwa jungkat-jungkit akan menemukan titik keseimbangan dari waktu ke waktu. Ketika ada perubahan permintaan atau penawaran, ini akan bisa juga mengubah harga. Perubahan harga mempengaruhi permintaan dan penawaran, menciptakan keseimbangan dari waktu ke waktu. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.